Nah, ini dia. Bonus soal jawab puasa. Assalamualaikum Ustaz Said Al-Bandriji. Semoga dimudahkan segala urusan Ustaz dan dakwah as-sunnah As-sunnah. di dalam saya. Ada pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan fikih puasa. Soal yang pertama, jika seseorang berjima dengan istrinya, maka dia membayar kafarah dari yang dibebankan secara tertib atau bebas pilih. Soal yang kedua, apakah kafarah hanya dibayar suami saja? Soal yang ketiga, jika berhubungan intim dalam sehari bisa lebih dari 2 kali, berapa bayar kafarahnya? Nantang. Bismillah. Menjawab pertanyaan yang pertama, di sini penanya menyatakan bagaimana jika seseorang yang masuk kepadanya hubungan intim di siang Ramadan, kafarah. Jelas. Lalu apakah kafarahnya di sini secara tertib ataupun bebas pilih? Apa maknanya? Di hadis Abi Hurairah yang menjadi umdah, asas dari permasalahan kafarah. Di saat seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan halaktu, dan di riwayat Aisyah ihtaraktu. Kemudian madabik, apa yang ada pada kamu? Wata'tu zaujati fi nahar Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Maka ada 3 perkara. Di hadis disebutkan agar fa'atik raqabah. Kemudian yang kedua agar it'am sitina miskina. Dan yang ketiga agar berpuasa syahrin mutatabi'in. Maka pertanyaannya di sini, apakah yufidu tartib ataupun yufidu takhir? Permasalahan di sini kafarah itu harus secara tertib ataupun boleh bebas pilih. Contohnya, seseorang ada di antara kita melaksanakan hubungan intim, pengantin baru bulan Rajab menikah, masuk Sya'ban, masuk Ramadan, tidak kuat Ramadan. Akhirnya berhubungan di siang Ramadan. Maka dia harus membayar kafarah. Maka di sini yang menjadi permasalahan, dia orang kaya. Ya seperti orang Indonesia yang lain, kebanyakan kaya-kaya. Maka di sini dia apakah mampu untuk a'tik raqabah? Perbudakan sudah tidak ada. Berarti yang pertama hilang. Lalu yang kedua tertibnya apa? Syahrin mutatabi'in. Agar puasa 2 bulan berturut-turut. Di sini dia masih muda. Baru kemarin menikah, umur 22 tahun misalnya, masih muda. Dan istrinya pun masih muda belia. Mampu untuk melaksanakan. Namun di sini dia ingin menjatuhkan dari tertib. Yang kedua, kepada membayar it'am sitina miskina. Sehingga dengan mudahnya dia misalnya membayar fidyah 60 fakir miskin. Misalnya satu orang fakir miskin dalam sehari dia mengeluarkan nasi bungkus ampera 15.000. 15 kali 6 berapa? 90. Baik, 90 berapa berarti? Setiap harinya 10.000. Oh, 15.000 tadi ya. Setakat, bukan 10.000. Berarti dia harus mengeluarkan 90.000. Ya. Atau tidak, sitin. 60 hari. Seharinya 15 dikali 6 berarti 900.000. Berarti dia mengeluarkan uang 900.000 dalam permasalahan kafarah ini. Langsung dia bayar. Padahal dia mampu untuk syahrin mutatabi'in. Ini masalahnya. Apakah kafarah itu yufidu tartib? Harus tartib. Tidak bisa membebaskan budak. Maka puasa 2 bulan. Berturut-turut. Tidak bisa hilang. Ini dibuang begitu saja. Menjadi pilihan. Bebas pilih di antara 3. Mau bayar uang terserah. Ataupun mau puasa 2 bulan terserah.
atau mau bayar budak kalau masih ada di zaman ini, terserah. Apakah yufidu at-takhir, bebas pilih tadi, atau yufidu tartib? Pertama harus membebaskan budak. Sekarang sudah tidak zaman. Berarti syahrin mutatabi'in, itu dulu. Dilihat di sini di syarat, di syariat. Mampukah dia atau tidak? Mampu tapi bilang tidak mampu, haram, tidak boleh. Maka bagaimana pendapat di sini? Maka kita jawab, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat tentang permasalahan membayar kafarah itu yufidu tartib ataupun yufidu takhir. Tartib maknanya harus tertib ataupun bebas pilih. Maka madhab yang pertama, madhab Imam Malik dan Ahmad, memberikan makna takhir, bebas pilih. Jadi kalau meskipun dia masih muda, mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi mampu untuk membayar, maka membayarlah. Kata mereka, ya tidak apa-apa, karena yufidu takhir. Nabi memilihkan dari 3 kafarah ini mana yang cocok untuk dirinya. Ini madhab yang pertama. Madhab yang kedua, madhab Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i, anaha yufidu tartib. Bahwa kafarah itu alat tertib. Harus secara tertib. Maknanya membayar, membebaskan budak. Tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu ya sudah, tidak boleh membayar fidyah 60 miskin. Tetapi harus dia berpuasa. Itu yang diinginkan dengan yufidu tartib. Maka maknanya an yasuma syahrain mutatabi'in la yaqila ba'dal ajz min i'taq raqabah wa it'am la yaqila ba'dal ajz min asyam. Maknanya yang menginginkan tartib, makna ucapannya adalah perintah untuk membayar, membebaskan budak, ini perintah yang pertama sebagai kafarah. Namun sekarang sudah tidak ada yang namanya pembebasan perbudakan, maka jatuh langsung kepada syahrin mutatabi'in. Maknanya yang pertama harus dibayar dari kafarah itu syahrin mutatabi'in. Tidak bisa turun kepada derajat yang ketiga, membayar 60 miskin, kecuali ajaz an awal. Kecuali tidak bisa untuk puasa 2 bulan. Maka di sini orang-orang yang kebablasan karena pengantin baru, dia masih muda. 22 tahun, perempuannya 20 tahun, 18 tahun, mampu untuk berpuasa 2 bulan. Maka bagi yang berpendapat tartib, alat tartib seperti Imam Syafi'i dan Al-Auza'i dan Sufyan, maka tidak boleh membayar fidyah kecuali ajaz anisyam. Itu maknanya. Maka inilah 2 pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Lalu mana yang rajih? Wallahu a'lam. Dari pertanyaan ini, bagaimana menjawab pertanyaan yang pertama? Jawabnya bahwa 3 perkara tadi la yufidu at-takhir, tidak menginginkan bebas pilih. Kamu mampu uang, ya sudah bayar uang. Meskipun mampu berpuasa. Tidak bebas pilih seperti itu. Tapi apa? Pertama, membebaskan budak, sudah tidak ada, masuk langsung kepada yang kedua. Apa? Puasa 2 bulan. Berturut-turut. Mampu atau tidak? Mampu dia. Masih muda. Mampu untuk melaksanakan seperti itu. Maka inilah yang diinginkan dengan yufidu at-tartib. Lalu mana pendalilan? Yang rajih adalah yufidu tartib, bukan tarohi, bukan bebas pilih. Hadis yang menjadi umdah, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Di saat ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlakaka, qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Maka telah dihafal oleh ikhwah pelajaran hadis ini di pelajaran yang telah lampau. Maka ini pendalilannya. Hal tajidu ma ta'tiqu raqabah, qala la. Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'in, qala la. Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, qala la. Maka di sini yang menjadi umdah. Dan juga di riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan
datang seseorang dan berkata, halaktu ya Rasulullah waqa'tu ala ahli fi Ramadan, qala fa'atik raqabah. Qala laisa indi, faqala fasum syahrain mutatabi'in. Faqala la astati, faqala fa'it'am sittina miskina. Dari dua hadis ini, yang mana lafadznya di sini dengan jelas disebutkan dengan fa. Disebutkan fahal yastati antasuma syahrain mutatabi'in, qala la fahal tajid ma tut'imu sittina miskinan, dan lebih jelas lagi di riwayat yang kedua fa'atik raqabah. La astati fasum syahrain mutatabi'in. La astati fa'it'am sittina miskinan. Maka faidahnya dari segi lugawiyah bahwa alfa di lugatil arabiyah yufidu tartib wa ta'qib. Apa maknanya tartib wa ta'qib? Memberikan urutan. Pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Dan ta'qib, jarak antara pertama dengan kedua sangatlah pendek. Maka ini faidah dari fa. Dan ini masyhur disebutkan oleh ahli lugah seperti Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya. Disebutkan wal fa'u li tartibi bittisal, summa li tartibi binfisal. Maka fa itu yufid at-tartib bittisal. Dia itu memberikan makna tertib fa itu. Namun waktunya dekat. Adapun summa yufidu tartib juga. Summa kada wa kada yufidu tartib namun binfisal. Memberikan waktu yang lebih lama. Bedanya, jedaknya. Maka ini dari ucapan lugatil arabiyah wal fa'u li tartibi bittisal. Dia memberikan makna at-tartib. Maka fa yufidu tartib wa ta'qib. Maknanya dia itu memberikan susunan dari alif kemudian ba, dari ba kemudian ta. Contohnya misalnya dari kalamul Arab, misalnya qoma, siapa yang mau jadi korban? Abdurrahman. Qoma Abdurrahman fa Abdullah. Au qoma Hudzaifatu fa Muhammadun. Maknanya qoma Muhammadun, qoma Hudzaifatu, dia yang pertama kali bangun. Fa Abdullah. Kemudian setelah itu Abdullah. Maknanya bahwa Hudzaifah dia bangun orang pertama dari keduanya. Kemudian secara itu tartib baru Abdullah yang bangun. Paham? Ini makna dari lugatil arabiyah, makna al-fa. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran banyak sekali dengan fa tartib. Contohnya Allah berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Syahidnya diperintahkan oleh Allah, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, maka berinfakkanlah dari harta-harta kalian yang Allah rizkikan lebih kepada kalian sebelum datang malaikat maut menjemput. Fayaqula, maka fa di sini yufid apa? At-tartib. Yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ucapan laula akhartani ila ajalin qarib, oh seandainya aku diakhirkan. Kapan ucapan ini disebutkan? Di saat datang malaikatul maut. Maka fa yufidu tartib. Datang malaikatul maut, baru mereka menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian setelah itu, apa yang diucapkan setelah dia menyesal dan meminta diakhirkan? Fa asaddaqa. Maka aku akan bersodaqah. Wa aku minas salihin. Dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Dari ayat ini di surat Al-Munafiqun jelas. Kata Allah, maka berinfaklah, bersedekahlah dari harta-harta kalian sebelum datang maut. Di saat pertama datang malaikatul maut, maka mereka fayaqula, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ucapan penyesalan, wahai Allah, berikanlah kepadaku waktu. Kapan? Di saat datang malaikatul maut. Maka di sini yufidu tertib. Datang malaikatul maut, baru dia menyesal dan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Setelah menyesal, oh seandainya aku diberi waktu beberapa hari saja,
fa'asaddaqo, baru aku akan melaksanakan amalan sedekah dan mengikuti ajaran Nabi. Aku minas sholihin, akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini yufidu tartib. Dan juga kalau kita kembali kepada yang lebih gampang masalah sholat. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah SAW, fa'ida roka'a farka'u. Fa'ida roka'al imam farka'u. Fa'ida sajada fasjudu. Fa'ida qala sami Allahu liman hamidah falyaqul kama yaqulul imam. Maka fa yufidu tartib. Ma'a tarahi, ma'a asur'ah. Dengan itisol waktunya itu pendek. Maka di sini dari dua pendalilan yang kami sebutkan di dalam hadis ini semuanya yufidu tartib. Berkata Nabi kepada orang yang melaksanakan jima di siang Ramadan. Kalau begitu, dia ingin mentahhirkan dirinya, mensucikan dirinya. Ya Rasulullah, aku telah hancur halaktu, ihtaraktu, telah terbakar aku. Dosa besar yang aku lakukan. Apa? Menggauli istri di siang Ramadan. Kalau begitu, lihat. Fa'atik raqabah, la atik. Aku tidak mampu, tidak punya. Maka kalau begitu, fa-sum syahrin mutatabi'in. Maka di sini yufidu tartib. Kalau tidak bisa ini berarti yang kedua, puasa 2 hari, puasa 2 bulan, terus menerus. Lalu ditanyakan lagi, aku tidak mampu ya Rasulullah. Fa'id amsitina miskinan. Baru setelah itu berbuka, baru setelah itu memberikan makanan kepada 60 orang fakir. Maka ini yang diinginkan yufidu at-tartib. Maka oleh sebab itu para ulama seperti Imam Ibnu Huzaimah di sahihnya, di saat mengeluarkan hadis ini dia memberikan dengan bab ijabul kafarah alal majami' fi saum fi Ramadan bil itq ida wajadahu au siyam ida lam yajid al itq au al it'am ida lam yastati as-saum. Maka yang diinginkan bitartib. Dan begitupun muridnya Ibnu Hibban mengatakan setelah mengeluarkan hadis al-kafarah, dzukira al-bayanu bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inama amara al-majami' fi syahri shaum bisyam syahrin inda adamil qudrah ala raqabah wa bil it'am sitina miskinan inda adamil qudrah ala shaum la annahu yukhayyir baina hadhil asya' ats-tsalatsah. Lihat bagaimana Ibnu Hibban mengatakan bahwa perintah kafarah maknanya secara tertib. Maka diberikan oleh Nabi perintah membayar atau membebaskan budak. Jika tidak mampu, baru turun kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru membayar fakir miskin 60 orang. Maka semuanya ini yufidu tartib, tidak ala takhir. Maka yang rajih adalah permasalahan ini yufidu takhir. Lalu menjawab, di sana ada beberapa hadis yang yufidu at-takhir. Seperti di beberapa riwayat dari Abi Hurairah, ana rajulan aftara fi Ramadan fa amarahu Rasulullah SAW an yu'tiku raqabah au yasumu syahrin mutatabi'in au yut'ima sitina miskina. Maka di sini memberikan makna au ayli takhir atau. Maka di ilmu usul kalimat au yufidu takhir. Begini atau begini atau begini. Jadi membayar kafarah itu bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makanan kepada fakir miskin 60 orang. Maka di sini memberikan makna pilihan. Maka hadis-hadis yang berlafaz dengan au, hadis yang mu'al, hadis yang marjuh, hadis yang dhaif. Maka yang rajih dari Abi Hurairah muttafaqun alaih dengan lafaz-lafaz tartib. Fasum syahrin mutatabi'in. Jika tidak mampu, fa'it'am sitina miskina. Dengan tartib. Maka ini jawaban singkat dari pembahasan kita tentang permasalahan mana yang rajih yufidu tartib au at-takhir. Jawabnya yufidu tartib. Dari sini, dari fikih ini, mengharuskan kepada orang yang berbuka puasa karena berhubungan intim di siang Ramadan, dilihat dia mampu tidak untuk puasa syahrin mutatabi'in. Jika dia mengatakan mampu, ya sudah, tidak boleh bagi dia untuk membayar 60 fakir miskin. Karena apa? Yufidu tartib, itu maknanya.
Adapun bagi mereka yang melaksanakan katanya takhir, bebas pilih, maka silahkan mana yang lebih cocok. Itu marjuh. Yang rojeh, perintah yufidu tartib dengan fa litakib wa tartib. Maka ini jawaban kita dari soal yang pertama. Kemudian